Film yang menceritakan tentang suatu wabah yang sangat cepat menyebar ke seluruh benua Eropa. Di tengah bencana tersebut, seorang pria mencoba bertahan hidup bersama kucing kesayangannya yang sangat lucu. Namun saat ia mau pergi ke tempat yang aman, tanpa disadari ia justru dikejar oleh ribuan zombie yang sangat-sangat jelek mukanya. Lalu apakah pria ini bisa selamat dari wabah virus zombie? Hai yo sobat, terima kasih sudah klik video ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah dan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video channel ini. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Apokalips tahun 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Oke, langsung aja kita gaskan ya guys ya. Nah, ini dia kisahnya. Film ini bermula di salah satu kota yang ada di Spanyol. Ketika seorang pria bernama Manel, sebut saja Bang Jai, dan istrinya yang bernama Julia sedang mengunjungi rumah kakaknya Bang Jai untuk menghadiri acara tahun baru. Bang Jai terlihat asik bermain bersama keponakannya sambil melihat kucing Bang Jai yang bernama si Lukulo, sebut saja si Meng. Tak lama kemudian, setelah keponakannya tidur, Bang Jai pun berpamitan dengan kakaknya yang bernama Ben, karena ia harus segera pulang sebelum hari mulai pagi, dan ia juga menitipkan salam kepada kakak iparnya yang kini sedang bekerja di luar kota. Selama di perjalanan, entah mengapa tiba-tiba Bang Jai dan Julia bertengkar karena suatu alasan. Dan akibat pertengkaran itu, Julia yang sedang menyetir sempat tak fokus hingga mereka mengalami kecelakaan ringan. Dan pada akhirnya, Julia pun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. 1 tahun kemudian, saat Bang Jai baru saja terbangun dari tidur, ia mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan karantina di beberapa tempat setelah mereka menemukan ada sebuah virus baru bernama virus TSJ yang merupakan mutasi dari virus rabies. Para pembawa berita mengatakan bahwa virus TSJ ini jauh lebih berbahaya dari virus COVID-19 karena orang-orang terinfeksi oleh virus TSJ ini tiba-tiba mulai berubah menjadi sangat agresif. Bahkan mereka juga mencoba untuk menyerang orang lain. Tetapi sepertinya Bang Jai tak terlalu peduli dengan berita itu karena ia sibuk membaca surat-surat. Lalu ketika Bang Jai hendak pergi, ia sempat mendengar berita tentang wabah virus itu lagi dari radio. Bahkan ia juga melihat beberapa mobil ambulans yang berlalu lalang di jalanan, sehingga ia pun mulai penasaran dengan wabah apa sebenarnya yang terjadi di kotanya itu. Setelah Bang Jai tiba di dermaga, ia menemukan 2 orang wanita yang saat itu sedang mencari sebuah kapal untuk dibeli. Namun saat Bang Jai mencoba mengecek kondisi kapalnya yang sudah tidak pernah dipakai selama 1 tahun, entah mengapa Bang Jai justru teringat kembali dengan kenangannya bersama istrinya. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak menjual kapal tersebut. Sebelum pulang ke rumah, Bang Jai sempat mampir ke salah satu minimarket terlebih dahulu untuk membeli beberapa bungkus mie instan rasa soto. Tetapi ia malah bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan istrinya, yaitu Julia, yang mana hal itu membuat Bang Jai menjadi galau dan tak jadi membeli mie instan rasa soto. Setibanya di rumah, Bang Jai mencoba menghibur diri dengan cara bermain dengan si Meng. Lalu ia juga sempat video call dengan si Ben, di mana di sana Ben sempat bertanya tentang kapal milik Bang Jai. Apakah sudah laku atau belum? Ben kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menyampaikan berita yang sangat penting tentang perusahaan suaminya yang tiba-tiba menyuruh mereka untuk segera pindah ke Pulau Kanari.
Karena pulau itu letaknya cukup jauh, ia mencoba mengajak Bang Jai untuk ikut bersama karena ia merasa bahwa tempat itu sepertinya aman. Apalagi sekarang ada berita tentang wabah virus misterius yang mulai menyebar ke kota-kota lainnya. Keesokan harinya, Bang Jai memutuskan untuk ikut bersama kakaknya, berharap ia bisa melupakan semua kenangan yang masa lalu tentang Julia dan mulai menjalani kehidupan yang baru. Namun, pada saat berada di bandara, entah mengapa seluruh penerbangan yang ada di bandara itu tiba-tiba saja dibatalkan, yang mana hal itu justru menimbulkan keributan antar penumpang. Kekacauan pun semakin menjadi saat peringatan darurat tiba-tiba saja muncul di HP semua orang. Bahkan salah satu penumpang yang emosi berhasil merebut pistol milik petugas keamanan, lalu menodongkannya ke segala arah, hingga seluruh orang yang ada di sana panik dan mulai berhamburan keluar bandara. Bang Jai kembali ke rumah dan terjebak kemacetan yang sangat panjang, bahkan panjangnya mencapai 6 kilo lebih. Karena semua orang berbondong-bondong keluar dari kota tersebut. Semenjak peringatan darurat itu diluncurkan, di sana Bang Jai sempat mendengar berita tentang pemerintah yang mulai melakukan lockdown atau PSBB terhadap kota mereka, yang mana hal itu membuat Bang Jai khawatir jika ia tetap berada di sana, maka ada kemungkinan bahwa kondisinya akan semakin parah seperti saat ia berada di bandara, sehingga pada akhirnya Bang Jai memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kurang lebih selama 5 jam, Bang Jai akhirnya tiba di komplek perumahan, di mana di sana ia sempat melihat beberapa petugas yang sedang mengamankan salah satu warga yang terinfeksi oleh virus TSJ. Tetapi sepertinya para petugas terlihat kesulitan dalam menangani orang itu. Keesokan harinya, Bang Jai tiba-tiba terbangun oleh telepon dari kakaknya yang mengatakan bahwa saat ini mereka sudah tiba di Pulau Kanari dan tampaknya penerbangan mereka tidak dibatalkan karena mereka melakukan penerbangan yang tepat sebelum peringatan darurat itu muncul. Saat Ben tahu bahwa kota itu kini sudah di lockdown, Ben pun menyuruh Bang Jai untuk tetap berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana lagi. Karena pagi ini ia sempat melihat berita tentang salah satu kota terbesar di Eropa, yaitu kota Munchen, telah dikarantina. Bahkan tak ada seorang pun yang boleh masuk maupun meninggalkan kota itu. Tampaknya wabah TSJ ini bukanlah wabah biasa, karena saat Bang Jai mencoba membuka aplikasi TikTok miliknya, ia melihat ada banyak yang membagikan video tentang orang-orang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus yang berubah menjadi mengerikan seperti zombie dan mulai menyerang para warga lain. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba peringatan darurat kembali terjadi. Namun kali ini bukan hanya sekedar peringatan darurat biasanya, melainkan peringatan darurat yang mengatakan bahwa pemerintah sedang menerapkan proses karantina di seluruh kota tersebut, yang mana itu menandakan bahwa tingkat infeksi di kota itu cukup tinggi. Sebelum kota itu ditutup secara total, Bang Jai pun mencoba pergi ke minimarket lagi untuk mencari satu pak Indomie sebagai bahan persediaan makanan. Tetapi sayangnya ia terlambat karena hampir semua barang-barang yang ada di sana sudah habis, termasuk persediaan Indomie, sehingga Bang Jai terpaksa mengambil barang-barang seadanya. Bang Jai pun kemudian mencoba mengambil beberapa persediaan makanan dari sebuah toko yang ada di pom bensin. Namun saat hendak pergi, tanpa disadari ia justru bertemu dengan salah satu warga yang sudah terinfeksi oleh wabah virus yang mencoba menyerang seorang polisi lalu lintas. Saat Bang Jai ingin membantunya, zombie itu justru bergerak ke arah Bang Jai. Tetapi untungnya si polisi yang sedang terluka berhasil menghentikan zombie tersebut, dan si polisi pun menyuruh Bang Jai untuk segera pergi dari sana sebelum para zombie lainnya datang.
Setelah Bang Jai tiba di rumah, tanpa berlama-lama Bang Jai langsung mencari tutorial di YouTube tentang bagaimana cara bertahan hidup dari wabah virus zombie. Bahkan Bang Jai melakukan melockdown seluruh rumahnya dengan berbagai macam peralatan seperti pagar besi serta kunci pintu permanen agar tak ada zombie yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Suatu hari para petugas mencoba memperingatkan para warga bahwa mereka akan mengevakuasi seluruh orang yang ke pusat karantina terdekat dengan menggunakan sebuah bis. Dan jika ada seorang yang menolak untuk dievakuasi, maka ia akan dianggap melanggar hukum keamanan nasional dan akan diberikan sanksi yang sangat berat. Namun meski begitu, Bang Jai tetap tak ingin meninggalkan rumahnya sama sekali. 2 minggu kemudian, hampir semua orang yang berada di komplek perumahan Bang Jai kini sudah dievakuasi, sehingga tak ada seorang pun di sana selain Bang Jai saja. Dan karena Bang Jai mulai kehabisan persediaan Indomie, ia pun memutuskan berkeliling di komplek tersebut untuk mencari persediaan makanan dan juga minuman. Satu persatu rumah yang ada di sana pun mulai dibobol oleh Bang Jai. Namun saat mencoba masuk ke salah satu rumah, betapa terkejut dirinya karena ternyata di sana masih ada seorang nenek-nenek yang masih hidup. Dan tampaknya ia juga tak ikut dievakuasi sama seperti Bang Jai. Saat mereka sedang mengobrol, Bang Jai mengatakan bahwa ia kesulitan mencari makanan karena hampir sudah ia kunjungi tak menyimpan persediaan makanan sama sekali. Tetapi sepertinya hal itu bukanlah masalah bagi nenek bernama Gabriela, karena ia sangat mengenal semua tetangga yang ada sekitar rumahnya. Dengan bantuan dari Gabriela, Bang Jai akhirnya berhasil menemukan banyak sekali persediaan makanan dari salah satu rumah warga. Bahkan ia juga menemukan sebuah motor trail yang mana hal itu membuat dirinya bisa lebih mudah dalam mengeksplor rumah-rumah para warga yang ada di sana. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Bang Jai dan Gabriela sempat mengadakan makan malam bersama, di mana di sana mereka juga saling menceritakan tentang keluarga mereka masing-masing, termasuk Bang Jai yang mengatakan bahwa ia rindu dengan istrinya yang meninggal 1 tahun lalu akibat kecelakaan. Malamnya Bang Jai memutuskan untuk kembali ke rumahnya lagi karena ia harus memberikan Simeng makanan. Dan ketika ia mencoba mengecek radio miliknya, tiba-tiba Bang Jai tak sengaja terhubung dengan saluran radio milik seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah kapal dan akan pergi menuju ke Pulau Kanari. Keesokan harinya, Bang Jai berencana mengajak Gabriela untuk pergi bersamanya karena ia tak tega meninggalkan nenek yang sudah tua itu sendirian. Namun setelah Bang Jai tiba di rumah Gabriela, betapa terkejut dirinya karena nenek Gabriela sudah meninggal dunia. Saat Bang Jai hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba ia diserang oleh zombie wanita yang sangat barbar. Bahkan Bang Jai sempat kesulitan melawan zombie tersebut. Tetapi pada akhirnya Bang Jai berhasil mengalahkan zombie itu dengan cara menembaknya menggunakan senapan ikan. Meski Bang Jai tak mengenal orang itu, lalu masih tak menyangka bahwa ia baru saja menghilangkan nyawa seseorang, yang mana hal itu sempat membuat Bang Jai merasa galau dan juga gelisah karena ia takut jika perbuatannya ini merupakan perbuatan dosa. Tak lama kemudian, Bang Jai memutuskan untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan motor trail yang ia temukan sebelumnya. Dan tak hanya itu, ia juga membawa Simeng bersamanya, berharap mereka bisa menemukan kapal yang bisa membawa mereka ke Pulau Kanari. Singkat cerita, saat Bang Jai tiba di pusat karantina yang ada di perbatasan kota, entah mengapa tak ada seorang pun di sana. Padahal seharusnya tempat itu merupakan tempat berkumpulnya semua orang yang ada di kota. Dan karena jalannya sudah diblokir menggunakan pagar besi, Bang Jai akhirnya terpaksa harus mencari jalan lain melewati wilayah hutan. Namun tanpa disadari, ternyata hutan itu kini dipenuhi oleh ratusan zombie yang mencoba mengejar Bang Jai. Dan setelah ia memasuki kamp pengungsian, para zombie yang mengejar pun semakin
banyak, yang mana hal itu menandakan bahwa semua orang yang ada di pengungsian itu kini sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan, Bang Jai tiba-tiba terjatuh dari motornya gara-gara ia tak sengaja menabrak tumpukan zombie yang sudah meninggal dunia. Lalu ketika ia mencoba menyalakan motornya lagi, entah mengapa motor itu tak bisa menyala, sehingga Bang Jai terpaksa harus kabur dengan cara berlari dari kejaran para zombie tersebut. Saat Bang Jai tiba di dermaga, ia akhirnya berhasil menahan para zombie itu dengan mengunci pintu yang ada di jalur masuk menuju dermaga. Tetapi sayangnya masih ada satu masalah lagi yang harus dihadapi oleh Bang Jai, karena semua kapal yang ada di dermaga itu kini telah menghilang, termasuk kapal miliknya. Setelah Bang Jai melihat keadaan sekitar sana, ia akhirnya menemukan sebuah kapal yang letaknya tak jauh dari dermaga, sehingga Bang Jai pun langsung berenang menuju ke kapal itu. Namun saat Bang Jai mengeceknya, betapa terkejut dirinya, di dalam kapal itu ternyata ada seorang bayi yang sudah berubah menjadi zombie. Untungnya Bang Jai berhasil menemukan sebuah bot kecil yang masih berfungsi dengan baik, dan ia pun segera pergi menuju koordinat kapal yang sebelumnya sempat ia dengar dari radio. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Bang Jai akhirnya bertemu dengan beberapa orang bersenjata yang kemudian membawanya menuju ke kapal yang jauh lebih besar. Tetapi sepertinya kapal itu bukanlah kapal yang didengar oleh Bang Jai dari radio. Sebelumnya tak hanya itu, kapten kapal dan juga para awaknya sepertinya berasal dari negara lain, karena mereka tak bisa berbicara dengan bahasa Spanyol sama sekali. Namun untungnya ada seorang bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol, dan ialah yang menjadi penerjemah antar mereka. Bang Jai lalu mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Pulau Kanari karena berdasarkan info yang diberikan oleh kakaknya, pulau itu dipenuhi oleh para tentara dan juga para medis yang membangun pusat perlindungan di sana yang menjadikan pulau itu sebagai salah satu pulau teraman dari wabah virus zombie. Meski begitu, Victor mengatakan bahwa kapal mereka sekarang ini sedang mengalami kerusakan dan masih dalam perbaikan, sehingga mereka tak bisa pergi kemana-mana. Sebelumnya kapalnya selesai diperbaiki. Saat Bang Jai hendak tidur di dalam sebuah kamar, ia sempat melihat beberapa penyintas yang berhasil selamat dari wabah virus zombie yang sedang menuju ke kapal. Tetapi keesokan harinya ketika Bang Jai sedang mengambil makanan, entah mengapa ia tak bisa menemukan para penyintas tersebut. Bahkan ia juga melihat Victor yang memiliki luka lebam di dekat matanya. Bang Jai pun mencoba bertanya kepada Victor di mana para penyintas yang tadi malam datang ke kapal mereka. Namun entah mengapa Victor justru mengatakan bahwa semalam ia tak melihat siapapun yang datang ke sana. Yang mana hal itu membuat Bang Jai semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada orang-orang tersebut. Lalu ketika si kapten kapal menanyai Bang Jai tentang tempat apa saja yang ada di sekitar dermaga, Bang Jai pun mengatakan bahwa di sana ada beberapa tempat penting seperti Indogrosir, pom bensin, toko baju, bahkan di sana juga ada warung sebelah yang sedang viral di kalangan remaja. Sayangnya si kapten tidak tertarik dengan tempat-tempat seperti itu karena mereka sedang mencari toko bangunan yang menyediakan berbagai macam peralatan seperti paku, usi dan lain-lain agar mereka bisa memperbaiki kapal mereka, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat pembangkit listrik yang letaknya tak jauh dari dermaga. Saat si kapten dan beberapa anak buahnya pergi, Bang Jai yang penasaran diam-diam mencoba menyelinap masuk jauh lebih dalam untuk mencari tahu kapal apa yang sebenarnya sedang ia tumpangi. Sekarang ini namun ia justru tak sengaja bertemu dengan dua orang penyintas yang sedang diikat di dalam sana. Setelah Bang Jai berhasil melepaskan salah satu penyintas tersebut, tiba-tiba ia langsung ditembak oleh seorang awak kapal yang memergoki mereka.
Dan saat orang itu hendak menyerang Bang Jai, Victor akhirnya datang dan langsung menghentikan si awak kapal hingga orang itu meninggal dunia. Victor pun mengatakan bahwa kapal ini sebenarnya bukanlah kapal biasa, melainkan kapal milik Taliban, yaitu kelompok militer yang berasal dari negara Afghanistan. Tampaknya mereka di sini bukan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah virus zombie, melainkan untuk kepentingan yang lain. Tampaknya Victor juga tidak suka berada di sana, dan karena sebelumnya Bang Jai sempat menceritakan tentang sebuah helikopter yang ada di rumah sakit, Victor dan beserta salah satu penyintas yang masih selamat akhirnya memutuskan untuk kabur dengan menaiki bot kecil yang dibawa oleh Bang Jai. Sebelumnya sayangnya para awak kapal yang lain ternyata mengetahui tentang mereka yang hendak kabur dan langsung menembaki mereka, yang mana hal itu membuat si penyintas pun meninggal karena akibat tembakan. Sementara Victor mengalami luka yang cukup parah di bahunya karena ia juga sempat tertembak. Tak lama kemudian setelah mereka tiba di pesisir pantai, Bang Jai pun langsung mencari mobil yang bisa ia gunakan untuk membawa Victor menuju rumah sakit. Dan setelah ia berhasil menemukan mobil, tanpa berlama-lama Bang Jai segera pergi menuju rumah sakit tersebut. Bahkan ia juga tak lupa membawa si Meng selalu bersamanya. Lalu saat mereka tiba di rumah sakit, tiba-tiba salah satu zombie langsung melompat ke arah mobil mereka, yang mana hal itu sempat membuat Bang Jai sempoyongan. Namun untungnya ia berhasil mengendalikan mobil itu, dan ia juga berhasil mengalahkan para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya. Setelah keadaannya cukup aman, Bang Jai langsung membawa Victor masuk ke dalam rumah sakit. Victor menyuruh Bang Jai untuk segera mengeluarkan peluru yang ada di bahunya, tetapi karena Bang Jai tak paham dengan urusan medis, ia pun sempat kebingungan bagaimana cara mengeluarkan peluru dari tubuh seseorang tanpa disadari. Ketika Bang Jai sedang mencari obat bius, ia tak sengaja mendengar percakapan seseorang dari lantai atas, sehingga Bang Jai berusaha naik ke lantai atas itu, berharap ia bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya mengobati Victor. Meski begitu, ia juga harus berhati-hati dengan beberapa zombie yang masih berkeliaran di sana. Namun sayangnya, salah satu zombie justru tak sengaja menemukan, yang mana hal itu membuat para zombie lain mulai berdatangan dan mencoba mengejar Bang Jai. Akibat dari kejaran para zombie, Bang Jai pun sempat terjebak di dalam salah satu ruangan. Tetapi seseorang wanita tiba-tiba datang dan menyuruh Bang Jai untuk mengikutinya. Lalu setelah mereka berhasil keluar dari kejaran para zombie, Bang Jai pun segera mengajak wanita itu untuk membantu menyelamatkan Victor. Pada akhirnya wanita itu membawa Bang Jai dan Victor menuju ke tempat persembunyiannya, di mana di sana ternyata wanita bernama Lucia itu tidak tinggal sendirian, melainkan ia bersama seorang dokter lain bernama Iria, serta 3 orang bocil, sebut saja Tina, Tini, dan Tana. Saat para dokter sedang sibuk mengobati Victor, Bang Jai pun membiarkan para bocil yang penasaran itu untuk mengelus-ngelus si Meng, karena sepertinya mereka sangat penasaran dengan kucing yang selalu dibawa oleh Bang Jai tersebut. Tak lama kemudian, Lucia akhirnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Victor. Namun Victor masih membutuhkan waktu istirahat. Lucia pun menyuruh Bang Jai untuk tinggal di sana terlebih dahulu hingga Victor benar-benar pulih. Di sana Bang Jai mencoba menanyakan apakah dia tahu di mana helikopter yang ada di rumah sakit itu, karena Bang Jai sebelumnya sudah berkeliling tetapi ia tak bisa menemukannya, dan ternyata helikopter itu berada di area karantina yang kini sudah dipenuhi oleh para zombie. Awalnya helikopter itu digunakan untuk mengantarkan obat-obatan, namun sayangnya pusat karantina itu tak bertahan lebih dari setengah hari karena wabah virus zombie tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat, sehingga semua pasien termasuk dokter dan para tentara pun juga terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tampaknya mereka tak bisa pergi ke tempat helikopter itu begitu saja karena letaknya berada di bagian gedung yang lain. Tanpa menggunakan senjata yang memadai, mereka tak mungkin bisa melewati ratusan atau mungkin ribuan zombie yang sedang menunggu di gedung itu.
Sambil menunggu hingga Victor sembuh, Bang Jai tiba-tiba teringat kembali dengan kenangan masa lalu. Setelah Bang Jai dan istrinya mengalami kecelakaan, Julia sempat dirawat di dalam salah satu ruangan yang ada di rumah sakit itu sebelum akhirnya Julia meninggal dunia. Ketika Bang Jai pergi ke atas gedung tanpa disadari, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal sehingga ia bisa melihat beberapa rekaman video yang diberikan oleh kakaknya selama ini, dan tampaknya Ben sangat khawatir dengan keadaan Bang Jai karena ia tak bisa menghubunginya lagi sejak para tentara datang untuk melakukan evakuasi. Bang Jai pun sangat bersyukur karena ia masih diberikan keselamatan di tengah kekacauan yang terjadi akibat wabah virus zombie ini. Dan saat Bang Jai hendak menghubungi kakaknya, tiba-tiba ia tak sengaja mendengar suara tembakan yang ternyata berasal dari kelompok Taliban yang sedang mengeksplor wilayah tersebut. Dengan wajah panik, Bang Jai meminta Lucia dan Iria untuk siap-siap pergi menuju ke helikopter sebelum kelompok Taliban itu berhasil menemukannya terlebih dahulu. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan satu-satunya kendaraan yang bisa membawa mereka ke lokasi yang aman dari wabah virus zombie. Saat mereka hendak melewati lorong yang menghubungkan gedung satu dengan gedung yang lain, entah mengapa tempat itu ternyata mengalami kebakaran, sehingga cukup kesulitan untuk melewati lorong tersebut. Dan ketika mereka membuka pintu yang ada di ujung lorong, tiba-tiba salah satu zombie muncul dan langsung menyerang Iria. Melihat hal itu, Bang Jai pun mencoba menyelamatkan Iria. Namun sayangnya mereka terlambat karena Iria ternyata telah tergigit oleh zombie itu. Dan pada akhirnya Iria menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana sebelum dirinya berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Singkat cerita, ketika mereka hampir tiba di lokasi helikopter, mereka menyadari bahwa di sana sudah dipenuhi oleh banyak zombie. Karena mereka tak bisa melawan para zombie itu begitu saja, mengingat mereka tak memiliki senjata sama sekali, mereka akhirnya mencoba menggunakan pagar besi yang dibuat melingkar di sekitar mereka agar para zombie tak tahu bahwa mereka adalah manusia. Sambil berjalan perlahan-lahan menuju helikopter, awalnya semua berjalan dengan baik hingga mereka tak sengaja menimbulkan suara yang mana hal itu membuat para zombie-zombie terkejut. Zombie pun mulai berdatangan dan mencoba menyerang mereka. Bang Jai dan yang lain berusaha melawan zombie tersebut agar para zombie itu tak bisa naik ke atas pagar. Dan setelah mereka tiba di depan gerbang, tanpa berlama-lama Lucia bergegas membuka gerbangnya sambil menyuruh semua orang untuk segera naik ke dalam helikopter. Sementara Bang Jai mencoba mengunci gerbangnya lagi, lalu ia berusaha menghentikan para zombie yang berhasil memanjat pagar. Tak lama kemudian, ketika Victor berhasil menyalakan helikopternya, tiba-tiba para Taliban itu datang dan langsung menembaki seluruh zombie yang ada di sana. Lalu si kapten pun menyuruh Victor untuk turun sambil mengatakan jika Victor tidak segera keluar dari helikopter, maka para Taliban akan menembaki mereka. Di tengah keadaan genting tersebut, Bang Jai akhirnya terpaksa membuka gerbang yang satunya lagi, yang mana hal itu membuat para zombie berhasil masuk dan langsung menyerang para Taliban. Sementara Bang Jai berusaha bersembunyi di balik pagar agar ia tak diserang oleh para zombie. Lalu ketika helikopternya mulai berangkat, Bang Jai mencoba melawan para zombie yang tersisa agar ia bisa mengejar helikopter itu. Dengan bantuan dari Yang Maha Kuasa, Bang Jai akhirnya berhasil naik ke dalam helikopter dengan selamat. Singkat cerita, saat Bang Jai berhasil menghubungi Ben, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan sebuah helikopter dan kini ia sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Kanari. Namun tanpa disadari, Ben justru melarang Bang Jai untuk datang ke pulau itu karena wabah virus zombie juga menyebar di sana. Dan Pulau Kanari kini sudah berubah menjadi pulau zombie. Mendengar hal itu, mereka pun tak tahu harus pergi kemana lagi. Sepertinya wabah virus zombie telah menyebar ke seluruh benua Eropa. Dan salah satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari wabah ini yaitu mereka harus mencari sebuah pulau asing yang tidak ditinggali oleh siapapun. Film ini pun tamat. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik
tombol subscribe karena subscribe itu gratis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.